Halo sahabatku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang masalah ilmu nahwu di dalam kitab Jurumiyah ya. Ini masih bagi pemula ya, masih bagi pemula. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang masalah kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana fid dharaini wa 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al kalamu huwa lafzu al murakabu al mufidu bil wad'i. Nah, di sini kalam. Apa itu kalam? Kalam itu yakni annal kalama indan nahwiyina. Nah, jadi kalam di sini, yang dimaksud kalam di sini ucapan ya. Ucapan di sini mungguh ahli nahwu, bukan kalam mungguh bahasa, bukan ya. Kalam di sini mungguh ahli nahwu. Kan kalam itu terbagi dua. Ada kalam kata lugot itu bahasa, ada kalam kata mungguh kata istilah mungguh ahli nahwu. Apa itu kalam bagi kata lugot? Kata lugot itu yaitu mutlakul qauli. Mutlakul qauli. Nah, jadi yang dimaksud kalam kata lugot yaitu mutlakul qauli, kadar ucapan. Kita berucap seperti ada sungai di sana. Nah, itu kalau kata bahasa itu termasuk kalam. Tapi beda lagi kalau kalam kata istilah ahli nahwu. Kata istilah ahli nahwu yaitu kalam itu harus lafdzun. Al-lafdzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Harus berupa lafaz ya. Kemudian harus murakab, tersusun, kemudian harus mufid, jelas, bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, itu yang dinamakan kalam kata ilmu nahwu atau istilah ahli nahwu. Seperti itu. Nah, kita jelaskan satu persatu. Apa itu lafdun? Al-lafzu. Di sini jelaskan fal lafzu huwal as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu suara yang kumpul ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah. Seperti apa? Seperti zaidin, seperti kazaidin, lafaz zaidun. Fa innahum, maka sesungguhnya lafaz zaidun iku sautul istamilu, kumpul. Opo zaid itu apa? Zaid ala zai, atas zai, wal ya dan ya, wadali lan dal. Nah, jadi yang dimaksud lafaz itu suara yang kumpul dalam huruf hijaiyah. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya lafaz zaidun. Nah, zaidun di sini ini jelas lafaz. Karena apa? Karena kumpul ya, mustamilun, kumpul dari huruf hijaiyah. Ada zai, nah, ada zai, ada iya, kemudian ada dal. Nah, itu kumpul yang dimaksud lafaz. Lafaz itu sekali lagi suara yang kumpul dalam dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya lafaz zaidun, zai, ya, dal. Nah, itu kumpul semuanya. Sekarang gimana kalau tidak kumpul?
Huruf hijaiyah seperti apa? Seperti fa illam yastamilu, maka jika kalau tidak kumpul ala ba'lil huruf hijaiyah atas sebagian huruf hijaiyah kasauti tibli, seperti suara gendang. Nah, seperti suara gendang atau bedug. Palayu sama, maka tidak tidak dinamai apa saut suara itu lafzan pada lafaz, ya. Jadi suara gendang, suara bedug, suara goong, ya, seperti itu tidak dimasukkan kategori lafaz mungguh ahli nahwu, ya, karena suara goong atau suara gendang bedug itu dug dug, nah itu bukan bahasa Arab, bukan huruf hijaiyah, itu bukan huruf hijaiyah, maksudnya bukan bahasa Arab, bukan huruf hijaiyah. Jadi suara gendang, suara bedug itu bukan huruf hijaiyah, tidak dimasukkan lapad mungguh ahli nahwu, seperti itu, ya. Itu yang dimaksudkan lapad. Sekarang murakkab. Apa yang dimaksud dengan murakkab? Murakkab itu wal murakkabu ma tarokkaba, kalimah yang tersusun apa ma min kalimata ini dari dua kalimat, fa aktsara, maka lebih banyak, ka koma zaidun, seperti lapad koma zaidun wa zaidun qaimun, lapad zaidun qaimun. Jadi murakkab itu perkara yang kalimah yang tersusun dari dua kalimat. Artinya murakkab itu yaitu tersusun, murakkab itu tersusun. Nah, di sini maka di ta'rifan murakkab itu wal murakkabu ma tarokkaba min kalimata ini. Murakkab itu di ta'rifan dua kalimat yang tersusun. Fa aktsara, maka itu lebih banyak, paling sedikit, ya. Seperti apa? Seperti koma zaidun. Nah, koma zaidun ini bahasa Arab. Koma itu kalimah apa? Kalimah fiil. Kumpul fiil dan fa'il. Fiil koma zaidun fa'il. Nah, sedangkan fa'il itu kullu fa'ilun marfu'un. Fa'il itu dirofakkan. Wa zaidun qaimun, dan contohnya seperti dapat zaidun qaimun. Nah, ini dua kalimat, koma satu kalimat, zaidun satu kalimat lagi. Jadi dua kalimat tersusun, dua kalimat dalam bahasa Arab, maka itu dinamakan murakkab. Contoh lagi, ini kan contoh dari fiil fa'il. Fiil koma zaidun fa'il, koma fiil zaidun fa'il. Kemudian kita contohkan lagi, contoh pakai mubtada dan khobar. Contohnya zaidun qaimun, dan bermula ki zaid itu qaimun, berdiri, ya. Kata bahasa Jawanya zaidun utai ki zaid iku qaimun, kang ngadeg. Nah, ini kumpul dua kalimatain, kumpul dua kalimat. Yang kalimat yang pertama yaitu zaidun, kalimat yang kedua yaitu qaimun. Zaidun kalimat isim, itu jadi apa? Jadi mubtada zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobar. Nah, jadi khobar. Itu murakkab, ya. Itu murakkab. Jadi sekali lagi, yang dinamakan murakkab itu kumpul dua kalimat, contohnya zaidun qaimun kalau mubtada. Kalau fi'il fa'il yaitu qaimun zaidun, qoma zaidun, sudah berdiri siapa zaidun, ya, itu. Sekarang yang dimaksudkan mufid. Apa sih yang dimaksudkan mufid? Mufid di sini yaitu mana? Wal mufidu ma
pada faidatan yahsunu sukutu alaiha minal mutakalimi wasami koma koma zaidun. Wal mupidu dan mupid itu mah kalimah apada yang memberikan faidah, faidatan pada faidah, yang memberikan faidah apa kalimah, faidatan pada faidah. Yahsunu yang bagus, apa as-sukutu meneng, diam, alaiha atas, alaiha atas faidah, alaiha atas faidah minal mutakalimi dari dari orang yang mengucapkan, wasami dan orang yang mendengarkan. Contohnya seperti apa? Kakoma zaidun wa zaidun qaimun, ya seperti itu ya. Jadi yang dimaksud faidah itu, mufid itu yaitu jelaskan, kata-kata sederhananya jelas. Jadi kalam itu harus, ucapan itu harus jelas. Nah di sini takrifnya mufid itu yang memberikan faedah, ucapan kalam yang memberikan faedah antara yang mengucapkan dan yang mendengarkan, sehingga orang yang mendengarkan tidak mengucap lagi, tidak bertanya-tanya lagi, sehingga jelas. Contohnya apa? Orang yang mengucapkan koma zaidun, koma sudah berdiri, siapa Zaidun? Ki Zaid. Kemudian orang yang mengucapkan lagi zaidun qaimun, Ki Zaid itu qaimun, berdiri. Nah itu sudah jelas, sehingga orang yang mendengarkan tidak bertanya-tanya lagi. Itu yang dinamakan mufid, seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas tentang masalah wad'i. Wad'i itu bahasa Arab, jadi kalam itu harus menggunakan bahasa Arab. Wa qauluhu bil wad'i, dan pangandika musannif bil wad'i kalawan wad'i bahasa Arab pasarahu maka nafsiran sopo siapa ulama, sopo ba'duhum sapali ulama gitu. Pasarahu maka nafsiran hu pada wad'i siapa ba'duhum sebagian ulama bil qasdi dengan bersejak, fakharaja maka keluar, ghairul maksudi selain apa, ghairul maksudi selain yang dimaksud ya. Seperti apa? Kakalamin naimi, seperti ucapan yang orang yang tidur, wasahi dan yang lupa. Palayu sama maka tidak diaranan apa wad'i ya, kalaman pada kalam. Jadi yang dimaksud wad'i itu bahasa Arab. Jadi ucapan kalam itu harus menggunakan bahasa Arab, monggo ilmu nahwu. Jadi kata sebagian ulama wad'i atau bahasa Arab itu perkara yang bersejak, yang dimaksud harus jelas ada maksudnya gitu. Harus ada maksudnya. Kalau tidak ada maksudnya, contohnya seperti orang yang tidur kemudian orang yang tidur itu berbicara ya. Orang yang tidur itu berbicara, bicara sendiri lah gitu. Orang yang tidur ngigo kata bahasa Jepangnya. Wasahi dan orang yang lupa, orang yang gila, dia itu berbicara lupa, maka itu bukan dinamakan wad'i bahasa Arab, bukan. Contohnya misalkan lupa, kita refleks bilang aduh, nah seperti itu ya, itu bukan dinamakan kalam, seperti itu. Fala yusamma, seperti itu. Nah itu sebagian ulama ya. Kemudian ada lagi yang menafsiran sebagian ulama
Wa ba'duhum, dan sebagian ulama pasarahu menafsirkan hu pada wa'di bil wad'i kalawan bahasa Arab, bil wad'i kalawan bahasa Arab, bil wad'il arabi kalawan bahasa Arab. Pakhoroja maka keluar kala opo kalamul ajami ucapan bahasa ajam ka Turki seperti bahasa Turki wal barbari lan bahasa barbar. Fala yusama maka tidak diaranan, tidak dinamai apa ajam itu ya kalaman pada kalam ing dan nuhati mungguh ahli nahu. Jadi kata sebagian ulama lagi menafsirkan kalam itu ya, kalam itu harus menggunakan bahasa Arab ya, harus menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa ajam contohnya seperti misalkan bahasa ajam itu seperti bahasa kita sendiri masing-masing bahasa Indonesia. Nah, kita berbicara itu bukan bahasa Arab, itu bahasa ajam ya, seperti itu ya. Seperti itu katanya seperti itu, kata-kata seperti itu bukan bahasa Arab, itu bahasa ajam. Contohnya lagi seperti bahasa Turki itu bukan bahasa Arab, itu bahasa ajam. Nah, kalau bahasa Turki dan barbar atau bahasa ajam itu tidak dinamakan kalam, tidak dinamakan bahasa Arab atau tidak dinamakan kalam, ucapan mungguh ahli nahwu. Jadi yang dimaksud kalam itu lafadz murakkab dan mufid, kemudian bahasa Arab, harus menggunakan bahasa Arab. Wa aqsamuhu wallahu a'lam bishawab.